bernyanyi, ku berdoa. Menjadi putih bagaikan salju, Tuhan memberkati. Yesus pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, tiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama-Mu, Yesus. Oh Yesusku.
Apo semua sudah karena orang sudah melahirkan untuk kita papa yang terbaik, kuntai yang terbaik. Begitu, jadi biar mau baik tidak baik coba tong papa dia batong terima kasih di leluhur dong karena sudah melahirkan sosok papa yang baik untuk batong semua, makanya batong bisa ada sekarang. Mulai sudah pai pertama, pai kedua, pai ketiga, berkumpul. Jadi kasih tahu semua leluhur orang sekarang papa suruh menghadap Tuhan sama-sama dengan semua leluhur orang, minta leluhur semua jemput papa pai pertama, pai kedua, pai ketiga. Oke, kumpul semua bahagia semua. Dari ini sekarang batong pai ini batong namanya anak itu selama hidup bersama dengan orang tua, mulai dari dalam perut sampai keluar sampai besar sampai tua pasti ada namanya salah satu pasti ada, dia sedikit pasti ada salah. Ini batong pai, batong kasih tahu papa siap-siap jalan baik-baik menghadap Tuhan. Abis batong lagi sedikit mau papa keluar pi papa ke rumah baru kok ketemu deh mama dong aku ngapain. Jadi batong selama papa masih hidup ada bikin papa kecewa kalau bikin salah apa batong minta maaf, batong minta ampun papa jalan baik-baik begitu. Oke, pai pertama, pai kedua, pai ketiga, baru yang bisa saja, yang sudah bisa tak usah. Nah, ini kita minta ampun di orang tua
kalau itu salah apa minta maaf. Ya
Tapos may baby ako. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Keluarga besar yang berduka, saudara dan saudari, kakak Romjanu, frater, semua yang turut ambil bagian dalam perang Kristi Kudus ini. Seorang filsuf mengatakan, kita dilahirkan untuk berjalan menuju kematian. Kematian itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kematian merupakan kepastian dari kehidupan. Sebagai orang beriman, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari suatu kehidupan baru yang kekal. Maka dengan rasa sedih, kita akan mengadakan upacara perpisahan dengan Bapa kekasih kita, Bapa Yosef lain. Namun kita tidak putus asa seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan, sebab kita menaruh harapan pada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah makna mendalam iman kita, yaitu ketika kita mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Sebagai murid-murid Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Bapa Yosef lain akan juga dibangkitkan bersama Kristus yang telah bangkit. Maka dari itu, marilah kita mengaku Allah yang kekal dan kuasa, Engkau hadir dan menyapa kami melalui sabda-Mu yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Hiburlah kami dengan daya ilahi sabda-Mu itu, dan teguhkanlah harapan kami bahwa Bapa kekasih kami, Bapa Yosef lain yang meninggal ini akan bangkit untuk memperoleh hidup bahagia abadi di surga. Tabahkanlah pula keluarga yang berduka ini, dan berilah mereka keteguhan iman bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Menyambut pagi cerah, mewakilkan
kasih, Frater, Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang sama saya kasihi. Selamat siang semua. Yang duduk di sini sambil merenungkan, teristimewa lihat baliho-baliho ini. Apakah kita ini mati ada banyak baliho begini? Besar. Tadi saya lihat ini Bupati Belu. Kami diundang ke Bupati Belu karena hari ini Bupati Belu ada hajatan. Tetapi saya batalkan itu, saya beritahu ada lai di sini, maka lai di sana. Saya batalkan lai yang hidup, saya datang di lai yang mati. Saya bilang, Bapak, kita nanti bisa bertemu lagi. Tapi lai yang ini selesai. Romo mewakili di sana. Tanggal 8 baru kita bertemu. Saat kita mati, ini ada bupati satu di sana. Bupati satu di sini, wakil bupati di sini. Ada pendeta di sana. Nah, sekarang kita bayangkan, kita mati apakah ada pejabat-pejabat ini datang? Saya pikir-pikir saya punya ini mati pasti bupati sana. Tidak ada. Singapura mau datang? Oh, tidak mungkin. Belanda mau datang? Oh, tidak mungkin. Yang bisa mengumpulkan orang dari berbagai penjuru dan membatalkan semua kesibukan manusia adalah kematian. Maka tadi dalam kata pembuka Romo katakan, setiap perjalanan setiap orang menuju pada kematian. Jadi kita jalan-jalan di kebun ini juga jalan menuju mati. Mau jalan di mana? Saya itu jalan cari mati. Memang kita setiap hari berkisah bahwa saya cari hidup, tetapi sebenarnya menuju kematian. Semua yang ada di sini calon terkuat untuk mati. Yang mau mengantuk yang mau dengar atau sengaja tidak mau dengar, tapi calon terkuat untuk mati. Mau wibawa bagaimanapun, mati pasti. Apalagi yang tiba-tiba tidur, sadar begini langsung menuju. Kematian itu pasti, tetapi banyak orang tidak merencanakan kematian itu. Kalau kita semua mati, ukuran yang di dalam itu, ukuran peti itu. Mau lebar bagaimana? Dia punya lebar yang itu sudah. Muat di kita yang mana muat? Yang itu ada supasang memang. Ada di situ, di sebelah kanan saya, di sebelah kiri Bapak dan Mama. Hanya orang Cina saja yang muat di trek begini. Kalau yang lain di pick up, naik di ambulans. Dan ini kebiasaannya, ini ada situ. Dan ada satu trek pasti nanti buat karangan bunga. Oh itu ada. Karena kita tugas di sini sudah lama, pasti kita hafal baik-baik itu. Nah, kita punya mau bawa karangan bunga muat di oto, atau hanya ambil daun palen, ikat ambil bunga kertas dan pikul. Mari kita belajar bahwa dalam bacaan pertama Amsal hanya membahasakan kepada dia, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ayah sudah kembali. Ayah yang paling terkenal yang meninggal ini. Kenapa terkenal? Karena orang sekelas Sontoi, orang sekelas Oenenu paham baik orang ini. Artinya orang baik. Kalau yang sampai bawah saja paham, apalagi yang level atas. Sontoi. Kenapa ada Sontoi? Ada satu anak, ada satu orang. Ya paling kurang namanya Sintus. Sentos. Ya, semua Sintus yang sekolah Sintus. Yang dipanggil adalah Sentos. Sintus itu Sontoi. Rembulan pertama di TTU pemiliknya yang sekarang tinggal. Rembulan. Sopirnya dari mana? Sontoi. Trek pembawanya, yang bawa treknya siapa? Oh ini. Romo Eden ikut karena ini kita sudah di sini. Ya. Sontoi dan apa? Oh ini. Ya. Nama mobilnya Rembulan, tetapi hidupnya dia selalu tak paham bahwa mau ditinggikan seperti apapun, setinggi Rembulan pun, Anda biar boleh dibanggakan, tetapi Anda tidak akan pernah sampai pada Rembulan. Direndahkan seperti apapun, Anda tidak akan pernah menjadi sampah. Dan orang ini hidup seperti itu.
Dia sederhana. Mau kerja di mana saja, makannya di sini. Makan di sini. Orang ini, bapak yang sekarang meninggal, dikenal dengan nama itu, nama kampung. Kami yang di kampung, karena kami keluar dari kampung. Nah, kalau mereka bicara tentang apa, baktial anak, itu tidak bisa diterjemahkan, hanya bisa dipaham. Baktial anak, orang yang paling rapi itu, yang rambut tidak terbongkar sembarang. Iya, itu keluarga Victory. Victory punya rambut itu memang tidak terbongkar sembarang. Ya, Victory ada di sana. Ya. Orang Kefa yang rambut tidak terbongkar sembarang, salah satunya yang ini. Sisip hari-hari. Lari lewat kembali saya, karena saya tidak sisip. Saya tidak lihat. Maka Victory itu kasih sisip. Sisip hari-hari. Sisip. Rambut satu saja terbongkar, itu sudah bermasalah. Dan perjalanannya adalah satu gerakan. Dan setiap gerakan itu adalah seni. Dan setiap seni itu adalah abadi. Dia gerak saja. Rambut terbongkar hanya begini. Tak, jadi. Tak, satu-satu gerak. Anak-anak itu paham baik. Tak, jadi. Rokoknya sederhana. Rokok. Entah kapan berhentinya ya. Hanya apa? GG. Merah. GG. GG itu apa? Gudang garam. Tetapi hidupnya tidak seperti gudang garam. Kenapa gudang garam? Tulisannya gudang garam. Artinya di dalam gudang ada garam. Tetapi di dalam gudang garam itu ada rokok. Berarti tulisannya lain, isinya lain. Tetapi orang ini hidupnya tidak seperti. Memang isap rokok GG. Merah. Merah ya. Merah. Entah berhenti kapan, Victory yang tahu. Oleh apotek di sebelah yang tahu. Bansone tahu. Kita belajar hal yang paling sederhana. Orang ini sederhana. Dia memiliki segalanya. Tetapi pada akhirnya dia berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel. Dan ada 14 keturunan dari pembuangan di Babel sampai pada Kristus. Dan ada 14 orang ada di sini. Satu kembali 14. Ini 14 kekuatan penuh. Berarti ini kesempurnaan di sana. Ketika kita jadi sempurna dengan cara apa? Lakukan hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Sebagaimana tulis Santa Teresa. Hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Senyum saja itu cukup. Ini orang senyum ini gratis, tapi dia mau kasih ini susah mati. Hanya senyum ini mungkin saya ini kalau orang tiba-tiba ada satu orang senyum dan saya punya beban hilang semua. Tapi kalau saya tambah keram lagi dengan saya tambah menderita. Senyum yang gratis saja dia tidak kasih, apalagi dia mau kasih yang lebih luar biasa. Sedangkan orang ini dia selalu tersenyum. Kalau hidup tidak pernah tenar, tidak pernah dikawal, tidak apa-apa. Yang penting sakit masuk rumah sakit. Saat mati maka sirene bunyi, kita dikawal. Dia bunyi terus. Hidup tidak bunyi, mati akan bunyi. Mati bunyi, geser. Yang biasa kawal itu kawal pejabat. Buka jalan, karena pejabat mau lewat. Tetapi saat kita ini tidak pejabat, ya sudah ke rumah sakit. Mati langsung dia mobil jenazah tanpa siapa? Tanpa patwal. Karena itu dilindungi undang-undang. Dilindungi. Tanpa patwal. Dia bunyi semua geser. Lampu merah juga geser. Lampu merah. Karena harus berangkat. Maka itu hidup tidak pernah tenar. Hidup rasa tidak pernah pengaruh. Yang penting dekat-dekat mati ke rumah sakit. Dia akan tenar waktu itu. Tenar. Mau tenar, rumah sakit. Dan orang pergi ke rumah sakit itu siapa? Yang pergi ke rumah sakit, yang kerja di rumah sakit. Kerja di sana. Yang pergi ke rumah sakit adalah mereka yang pergi kunjung orang di rumah sakit. Sama. Selain dari situ, orang tidak pergi. Orang pergi buat, orang takut. Itu rumah sakit. Mari kita belajar bahwa orang tua kita kembali dengan nama Joseph Frederik Nemets. Seorang
misionaris pertama Cina yang diutus ke sana. Dan dia mentobatkan orang-orang Cina. Kenapa harus ada Joseph Friedenemets? Karena satu misionaris waktu itu. Dan sekelas orang ini 92 tahun yang lalu, Joseph Friedenemets sudah tenar dan kemudian mewartakan Injil di Cina. Di Cina. Maka Cina itu dapat Joseph Friedenemets. Maka yang itu waktu aku nama Joseph Friedenemets. Joseph. Orang tulis Pepsodent, baca odol. Padahal dia S1, dia S2, dia S3, dia profesor. Tulisan mobil, baca oto. Tulisan Pepsodent, baca odol. Tapi ini bukan seperti itu. Inri, Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Inilah raja orang Yahudi. Dia kembali sebagai raja untuk menemui raja yang abadi. Sekarang dia menjadi orang istimewa, menjadi pendoa yang setia untuk anak-anak yang ada, cucu, cece, cicit, penuh di sini. Ini Bapak sekarang gigi tidak ada lagi. Mau lihat dia punya ganteng? Ya, lihat saja Victory. Ya, Victory. Lihat saja satu di sana, ya, lihat saja, lihat. Kenapa? Orang-orang Timur Tengah menulis, orang tua semakin buruk. Laki-laki, seorang ayah semakin buruk karena ketampanan ayahnya telah dirampas dan diadopsi oleh anak laki-laki. Seorang ibu semakin tua semakin buruk karena kecantikan ibunya telah diadopsi oleh anak perempuan. Tapi ibu-ibu sekarang sudah main gila, Pak. Ibu-ibu sekarang, lu salah gerak, mam tua overlap. Mam tua dong sekarang, sudah main gila. Nanti baru jalan-jalan begini orang tanya, itu siapa? Ini saya punya anak. Wah, macam kayak kakak adik saja. Kakak adik bagaimana? Itu namanya makan puji. Mama jangan terlalu makan puji. Karena perbedaan antara 17 tahun dan 40 tahun beda, Pak, beda. Beda, Pak, beda. You mau buat ke mana pun 40 dan 20 beda. Jadi kalau orang bilang, ini siapa? Ini adik. Jadi ini siapa anak pertama? Adik macam, kenapa mama awet muda sekali? Nah, mama mulai makan puji, mama bilang, oh saya itu olahraga teratur. Oh saya itu makan yang ini. Itu mama jangan makan puji. Itu makan puji, jangan. Jangan sok-sok begitu. Hanya bilang, stop. Yang itu dong. Itu tidak jelas. Yang namanya tua-tua. Maka filsafat Cina hanya mengajarkan tentang apa? Yin dan yang, hitam dan putih. You mau hitam-hitam, lu mau putih-putih, jangan bermain abu-abu di sana. Mau hitam seperti apapun, ada titik terangnya. Mau putih seperti apapun, ada titik gelapnya. Kan tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan yang mengambil kembali Joseph Friedenemets. Yang sempurna ini. Ada sempurna yang lain itu rokok. Yang di sini isap rokok sempurna sambil isap dan sambil berpikir. Lu memang sempurna, mas saya parah. Karena rokoknya yang sempurna, tapi yang isap rokok itu tidak sempurna. Jadi sambil isap sempurna, lu sempurna ma beta. Hai, beta bara, beta bara. Karena itu mau sempurna dengan cara yang mana? Sempurnalah dengan cara hal yang sama. Barang siapa? Dialah ibuku, dialah saudaraku laki-laki, adalah dia yang mendengarkan dan melaksanakannya. Dengar dan laksanakan. Dengar dan laksanakan yang mana? Yang duduk di sini. Dengar hari ini bisa jam 10. Dengar hari ini orang tua kita kubur. Dengar dan laksanakan. Tiba di sini. Itu dengar. Tapi hanya dengar saja. Nanti baru dia bilang, saya mau pergi, mau mama buat apa? Tidak usah. Ini adalah investasi terbaik. Adalah investasi waktu. Karena waktu berubah, keabadian melekat. Waktu berubah, kita pun berubah di dalamnya. Di dalam perubahan waktu, ada banyak kisah yang terukir, kenangan yang tergores, dan jejak yang tertinggal. Dan hari ini, kehadiran kita telah mendoakan orang tua kita. Ini jejak, kita mendoakan.
Semua yang ada di sini, apakah tidak punya kerja? Punya kerja luar biasa, tapi mampu meninggalkan itu. Mampu meninggalkan itu. Saya ingat Yanto bicara ini. Romo, kami orang Cina yang paling berat itu adalah tangan kanan dan tangan kiri mau tutup pintu toko. Itu paling berat. Mau tutup pintu toko, tangan kanan pegang di sebelah, tangan kiri pegang di sebelah dan tutup. Itu paling berat, Romo. Dan kenapa ini saya lihat ini orang berat semua yang datang duduk di sini. Ini orang berat semua ini. Ini paling berat ya. Kupang juga datang di sini ya. Kupang ini tutup. Itu berat itu. Itu berat. Tetapi apa? Untuk sebuah keabadian kita dapat. Untuk sebuah cerita yang abadi kita tiba. Tetapi semuanya itu Tuhan akan melipat gandakan itu. Jika Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur, jika Tuhan mampu mengubah malam menjadi pagi yang cerah, yakinlah Tuhan mampu mengubah air matamu menjadi berkat yang tidak akan pernah berhenti. Tuhan mampu mengubah pengorbananmu hari ini menjadi cerita yang abadi. Barang siapa yang mendengar dan melakukannya, dan kita sekalian dengar dan melakukannya, kata Yesus, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah ibuku. Kita semua yang datang sebagai saudara dan saudari. Kematian tidak akan pernah membedakan you agama mana. Karena dalam filsafat mengajarkan cinta tidak ada agama, karena semua agama mengajarkan tentang cinta. Dan kita bertemu di dalam cinta yang abadi. Kita percaya bahwa hidup manusia hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Kita percaya saudara kita telah kembali dan kita menjadi keluarga besar dan saling mendoakan. Dengan bulan hati dan niat yang murni, pandang Tuhan segala daya kuasa kami yang kami pasrahkan, dan bukan kata terangkai indah.
telah menyambut tubuh putra tunggalmu yang telah dikurbankan bagi kami, tetapi bangkit dengan mulia. Kami mohon dengan rendah hati bagi hambamu, Bapak Yosef Lai yang sudah meninggal ini. Semoga setelah dibersihkan berkat misteri Paskah, dia dimuliakan berpahala kebangkitan. Berkatilah dan kuatkanlah semua keluarga yang tinggalkan dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita ikuti upacara pemberkatan jenazah. Kini sudah tiba saatnya kita berpisah dengan saudara kita yang berperlindungkan Santo Yosef Fredegamens. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya kehadiran amalnya berkenan kepada Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini, antarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan orang tua kami yang berpelindungkan Santo Yosef Fredegamens yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini, hingga ia menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-92. Engkau sendiri bersabda, batas umur manusia 70 tahun, 80 jika kuat. Engkau telah memberikan anugerah istimewa untuk orang tua kami. Dengarkanlah permohonan kami. Bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dan meneguhkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit dengan jaya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Di momen ini, Maggie ingin sedikit bercerita tentang Kung Lai. Kung Lai bagi kami adalah sosok yang selalu semangat, kuat, humoris, dan sangat menyenangkan. Walaupun Kung adalah orang tua, tetapi Kung selalu bisa menempatkan diri menjadi teman bermain yang seru dan teman bercerita yang lucu-lucu untuk kita.
Kung juga adalah orang tua yang tidak pernah pilih-pilih kasih terhadap anak dan cucu-cucunya. Kung adalah orang tua yang bijaksana. Setiap kali Kung makan sesuatu yang enak, Kung selalu berbagi untuk kita semua. Dan walaupun Kung sudah agak pikun, tetapi tidak pernah satu kali pun Kung salah panggil nama atau salah mengingat nama kita. Kung juga bukan orang tua yang mahir menggunakan HP. Tetapi Kung selalu memastikan untuk ngecek kita dengan menelpon, menanyakan kabar, mencari kita. Dari segala hal yang baik tentang Kung, ada satu hal yang Megi yakini semua cucu dan anak-anak Kung pernah alami. Kung akan selalu dengan bangganya berjalan-jalan ke rumah-rumah, bercerita tentang semua pencapaian-pencapaian kita. Dari yang kecil maupun yang besar, Kung akan selalu bercerita. Dari ranking di sekolah, toko yang rame, mendapat pekerjaan di tempat yang baik, maupun anak-anak yang punya rumah baru. Kung akan selalu dengan bangganya bercerita. Hal ini mungkin terkesan sepele, tapi dengan membuat Kung bangga, kita merasa kita sudah pernah menjadi sesuatu. Kita sudah pernah berbuat hal yang benar. Perasaan ini secara tidak langsung menjadi penyemangat kita untuk terus berkarya. Dan ini merupakan hadiah kecil yang Kung berikan pada kita, yang akan selalu tersimpan di hati kita. Akhir kata, Kung, kita, anak dan cucu-cucu Kung, sangat sayang dengan Kung. Sekarang, bermain poker sudah tidak akan semenyenangkan itu. Rumah ini sudah tidak akan seperti dulu lagi. Pohon mangga di depan rumah ini cuman akan menjadi tanda betapa banyak kenangan-kenangan yang kita habiskan bersama. Suara harmonika yang Kung selalu tiup, sofa merah tempat Kung duduk, dan bau minyak rambut tanco yang khas dari kepala Kung akan selalu kita kenang. Kung, terima kasih untuk semua kenangan baik yang Kung tinggalkan untuk kita. Selamat jalan Kung. Kita sangat sayang Kung. Terima kasih. Telah jauh Kuntai berjalan. Jejaknya tertinggal di tanah basah dan pasir kering, menyusuri pagi-pagi berkabut hingga senja-senja yang menggigil angin. Banyak dilihat, banyak dirasa, dari senyum yang tulus hingga luka yang tak terucap. Seperti pepatah tua berkata, panjang umur, banyak derita. Namun, tak sekalipun bibirnya mengeluh, sebab hidup baginya adalah titipan, di mana manusia boleh miskin harta, tapi harga diri jangan pernah dijual. Sebab martabat tak ditentukan isi kantong, melainkan oleh bagaimana manusia berdiri di hadapan dirinya sendiri. Kuntai mengajarkan kami jangan berharap guntur di langit, sedang air di tampayan dicurahkan, bahwa yang ada di tangan lebih berharga dari janji yang hanya bergema. Hidupnya adalah kitab tanpa halaman kosong. Setiap tahun bertambah
berderet cerita tentang sabar menanti musim, tentang berdiri berani meski tubuh lelah, tentang syukur yang tak henti meski hanya seteguk air di terik siang. Kini di usia ke-92 tahun, Kung Tai pulang ke asal cahaya, membawa doa kami yang masih menggantung di sudut-sudut rumah, di lengan-lengan kenangan, dan di dada yang belum selesai belajar ikhlas. Selamat jalan Kung Tai, langkahmu telah sampai di ujung jalan cerita. Namun filosofi hidup yang kau wariskan tetap menuntun kami menjadi manusia yang tahu arti bersyukur, tahu kapan menggenggam dan kapan melepas, tahu bahwa hidup bukan tentang apa yang dimiliki, tapi apa yang ditinggalkan setelahnya. Terima kasih telah menjadi mata air bijak di tengah gurun zaman. Damailah dalam pelukan keabdian Kung Tai tersayang. Terima kasih. Kung Tai Lai Kwee Chung. Kung memiliki nama lengkap Joseph Reinhard Metz Lai, atau yang biasa kita kenal dengan Kung Lai Kwee Chung. Kung lahir di Kepa Menanu 9 Mei 1933, dan Kung terlahir dari pasangan Papa Lai Siulean yang merupakan cucu dari bangsawan Sonbai, Nasu Molo Sonbai Besi, dan Mama Leong Chin Moe yang asli dari China. Almarhum memiliki 11 bersaudara, 4 laki-laki dan 7 perempuan. Setelah Kung Lai Kwee Chung meninggal, saudara yang masih ada adalah Popo Lai Mimoe yang berada di toko Atapupu Kefa. Pada tahun 1955, Kung menikah dengan Popo Tan Kiuk Choi dan dikaruniai 12 orang anak, 7 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Dan 1 anak perempuan telah meninggal dunia. Kung memiliki 10 orang menantu, 26 orang cucu dan 25 orang cicit. Setelah Popo Tan Kiuk Choi meninggal, pada tahun 1992, Kung menikah lagi dengan Oma Mensi pada tahun 2000 dan dikaruniai 3 orang anak, 2 orang menantu dan 3 orang cucu, sehingga total anggota keluarga Kung adalah 83 orang. Semasa hidup, Kung bekerja sebagai seorang pengusaha yang menekuni beberapa bidang usaha, di antaranya jual beli hasil bumi, mebel kayu, losmen yang bernama Losmen Manektop, biliar dan supplier barang-barang toko seperti benang dan pinang yang didistribusikan ke pedagang Bugis yang ada di kota Kefa Menanu. Kung adalah seorang pekerja keras, bahkan sampai masa-masa akhir hidupnya beliau memilih terus bekerja meskipun sudah dilarang oleh anak-anaknya. Kung juga terlibat dalam kehidupan sosial, seperti upaya penggalangan dana untuk pembangunan gereja, masjid, dan pura yang ada di Kefa Menanu. Dalam mendidik anak-anak, Kung mendidik dengan penuh kasih sayang, sehingga semua cucu dan cicit dekat dengan Kung. Sampai masa-masa terakhir, Kung rutin menelpon dan mencari tahu perkembangan anak-anak dan cucu hingga cicit. Sampai usia sudah lanjut, Kung masih memiliki ingatan yang kuat. Karena itu sering mengajak teman-teman, kenalan dan anak cucu berkumpul bersama, hanya sekedar untuk bermain kartu saja sambil bercerita dan bersenda gurau. Sedikit bercerita tentang riwayat sakit Kung. Semasa hidup, Kung memiliki riwayat kesehatan yang jarang sakit, hampir tidak pernah mengeluh hingga napas terakhir. Hingga pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pagi, Kung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kefa Menanu dengan keluhan batuk hingga sesak napas. Setelah diperiksa,
Dokter menginformasikan bahwa Kungkung menderita sakit pada paru-parunya. Hari Kamis tanggal 26 Juni, Kungkung masih bisa bercerita dan merespon dengan baik. Semangat hidup Kungkung tetap ada dengan terus meminta untuk pulang rumah dengan segala akalnya. Dan Kungkung masih mengecek posisi semua anak-anaknya satu persatu. Namun keadaan mulai menurun saat malam hari. Hingga hari Jumat pagi, Kungkung mulai mengalami masa kritis. Akhirnya pada sore hari tanggal 27 Juni 2025, sekitar pukul 4.15 sore, Kungkung menghembuskan napas terakhir. Selamat jalan Kungkung Lai Kue Chung. Pergilah dengan tenang Kungkung tersayang. Warisan bijak dan kasih-Mu akan selalu hidup dalam hati kami. Selamat jalan menuju keabadian. Terima kasih telah mengajarkan kami arti hidup yang sederhana namun penuh martabat. Damailah di pelukan Tuhan. Papa Kungkung Kung Tai Lai Kue Chung. Terima kasih semuanya. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan geluhmu, rangkulan dalam tidurmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Tuhan Allah beserta Bapa. Terima kasih semua. Sidang pergabungan yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kami keluarga yang berduka, keluarga Lai Tan Son Bai, anak dan cucu, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara misa dan tentunya nanti di acara pemakaman. Kami tahu hari ini adalah hari kerja dan juga cuaca yang kurang bersahabat. Tetapi kalaupun Bapak dan Ibu mau meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini, itu karena kecintaan daripada Bapak Ibu kepada almarhum orang tua kami dan anak cucu yang sedang berduka. Ada satu keras bunga dari Kasdam 9 Udayana yang ketika dicari tahu ini dari kenalan anak yang mana, tapi semua tidak tahu. Artinya
semasa hidup beliau almarhum mempunyai pergaulan yang baik, sehingga ketika meninggal banyak orang tidak melupakan, termasuk dari Kasdam 9 Udayana ini. Sebagai manusia, kita semua tidak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan almarhum. Pada kesempatan ini, atas nama anak dan cucu, kami memohon maaf apabila semasa hidup Kungkung Lai Kecung pernah berbuat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami, anak dan cucu, meminta maaf. Akhirnya, atas nama keluarga, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua partisipasi dari Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sekecil apapun partisipasi dari Bapak Ibu, dukungan moral maupun material, kami keluarga mengucapkan terima kasih. Kiranya kebaikan daripada Bapak Ibu sekalian, kami doakan biar Tuhan yang ada di sorga yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah sinarmu menerangi, sebab kita dapat jalan sendiri. Jalanlah Tuhan dekat pada, sebab kita dapat jalan sendiri. Kita dapat jalan sendiri.
nanti. Sekarang putar di mana? Kaki di sana. Kaki di. Oke, di sana. Mana di iklan di sini? Depan. Saudara dan saudariku, keluarga duka yang terkasih dalam Kristus, marilah kita tenangkan hati, kita menyiapkan batin kita untuk kita berdoa bersama melepas pergikan Bapak kekasih kita, Bapak Yahya yang akan dimakamkan di tempat peristirahatan yang terakhir ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, saudara kita, Bapak kita ini telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia pergi menghadap Sang Penciptanya. Ia dipanggil menghadap Allah karena Allah mengasihi dia. Marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam kita ini mengungkapkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Kita yang berharap akan berjumpa lagi dengan saudara Bapak kekasih kita ini dalam keluarga abadi di surga. Kita percaya sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah wafat dan turun ke alam maut, namun bangkit dengan mulia. Kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pula untuk hidup yang kekal. Saudara dan saudariku, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya akan membangkitkannya pada akhir zaman. Maka beristirahatlah di sini dalam damai Tuhan. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan